Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di siang hari ini, Jumat Berkah. Saya akan sampaikan hal yang sangat penting. Jangan menyalahkan influencer manapun, jangan menyalahkan YouTuber manapun, analisa apapun ini lagi tidak jelas. Semua ini kesalahan terjadi akibat ulah Mbah Trump ya. Akan saya bahas tuntas di sini. Namun demikian kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian dan semua ditanggung masing-masing. Langsung saya akan bahas di sini. Trump sendiri ini sampai dijuluki sebagai Trump Insider Wells yang meraup keuntungan hingga 200 juta dolar dari posisi short terhadap Bitcoin dan Ethereum tepat sebelum pengumuman tarif pekan lalu kembali melakukan short terhadap BTC sama ETH. Ini kan kurang ajar. Jadi market ini yang bikin naik, yang bikin turun. Ya, jadi naik dan turun itu sudah dikondisikan, sudah diskedulkan, sudah diatur. Saat fear and greed-nya, ketakutan jatuh dalam seperti ini, waktunya kita serok saja. Holding, yang penting koin-koin yang bagus, nggak ngasal. Dan ini mulai masuk pembeli well baru masuk di ETH ataupun di BTC yang sekarang lagi terjadi. Dengan fear and greed-nya sangat jatuh, orang pada ketakutan, well pada borong. Ini kesempatan emas di saat hancur begini, bukannya lari ondel-ondel lompat tapet ya, tapi waktunya akumulasi. Waktunya nanti akan dipam naik, ya juga akan pam naik, apalagi ada pemangkasan suku bunga sampai tahun 2026. Ini presiden yang sangat bikin kacau menurut saya. Enggak seperti sebelumnya kayak si Biden segala macam, semua masih berjalan normal sebagai kepala negara. Ini sangat cenderung sekali merapat ke kripto. Ini benar-benar si Trump ini ya, yang mana kebijakan dia yang ngatur, dia yang bikin, yang mengumumkan dia. Maka sebelum diumumkan dia sudah pasang short dulu sebelum diumumkan tarif dagang itu. Dan tarif itu apakah diperlakukan? Belum tentu. Yang namanya Trump juga sudah dijuluki raja baru BTC, yang kemarin juga dihantam juga sama berita yang lama digoreng kembali. MTGOX mau mencairkan 33 juta dolar. Itu belum seberapa dibanding dengan BTC-nya Trump senilai 870 juta dolar. MTGOX itu gak seberapa. Ini menandakan dibanting turun begitu, Trump justru akumulasi terus. Apakah nggak hancur Mas Bro? Kagak. Dia kan punya planning untuk jangka panjang, 1 tahun, bahkan 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan dia masih bisa makan. Kita yang diuji adalah perut kita, kantong kita ya. Jadi aneh benar-benar ini. Nggak usah pakai menyalahkan siapa-siapa, karena terjadi, kita tahu semua. Sosok yang dijuluki Trump Insider Wells yang meraup keuntungan hingga 200 juta dolar dari posisi short terhadap BTC dan Ethereum tepat sebelum pengumuman tarif pekan lalu kembali melakukan short terhadap BTC. Ini nge-short lagi. Ya. Sementara itu Trump dijadwalkan akan memberikan pengumuman hari ini yang menurut para pelaku pasar kemungkinan akan menyinggung ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Ada pula kekhawatiran bahwa perang dagang ini bisa meningkat dalam beberapa hari mendatang. Akan tetapi ada berita yang ini sudah mulai damai. Tarif Trump, Cina siap bekerja sama. Ketegangan perdagangan picu kejatuhan pasar kripto ya.
Jadi Cina sudah desak AS untuk bekerja sama di tengah pembicaraan soal tarif Trump. Ini kita nggak tahu yang ada di pikiran Trump, apa benar dia akan berlakukan tarif mendesak Cina, wong ini belum diberlakukan, apakah hanya ingin jatuhkan market, dia pasang short kemudian juga dia serok juga. Ini benar-benar membuat pusing ya. Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao mendesak Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung seiring kedua negara berusaha mencapai kesepakatan terkait tarif era Trump. Ketegangan perdagangan yang semakin meningkat antara kedua negara ini telah memicu sentimen negatif di pasar kripto yang saat ini mengalami penurunan harga. Saya rasa hanya belak-belakan saja ya, ini game murni dalam kripto. Jadi holding coin yang bagus-bagus, saatnya nanti Trump butuh uang, ingin dia naik BTC-nya pump kembali. Dan ini saya yakin termasuk ini akan bull run yang terakhir di bulan depan sampai Desember saya rasa, karena tidak ada Trump tarif, tidak ada dada bengek. Dulu juga ada COVID-19, ada Elon Tesla menjatuhkan BTC sampai 40%, sudah tidak bisa barter sama Tesla lagi, macam-macam ada aja yang namanya jatuh itu. Dan yang saya alami bukan berdasarkan berita-berita, ketika akan bull market tahap akhir, bull run besar ataupun all season, itu biasanya diiringi dengan bantingan yang sangat dalam sama bulan Mei tahun 2021, kemudian akhir tahunnya pump gila-gilaan. Dan ini tidak bulan Mei tapi di bulan Oktober, cuma waktunya berdekatan. Itu bisa saja ya, yang mana Wang ini juga menambahkan bahwa mereka ingin AS memberikan ekspektasi dan kondisi yang lebih stabil bagi perusahaan dari kedua negara agar dapat bekerja sama dengan lebih baik. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara setelah diberlakukan tarif baru era Trump. Sebelumnya Presiden Trump telah mengumumkan tarif sebesar 100 terhadap produk Tiongkok yang mulai berlaku pada 11 November. Pasti nanti ditunda, bahkan nggak jadi, biasanya begitu. Saat ditanya apakah kemungkinan perang dagang berkepanjangan bisa terjadi jika tidak ada kesepakatan, Trump menjawab bahwa perang dagang sebenarnya sudah terjadi saat ini antara AS dan Tiongkok. Wang juga mengisyaratkan bahwa AS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan perdagangan ini. Ia mendukung kebijakan yang stabil AS sebagai penyebab utama fluktuasi terbaru dalam hubungan ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan AS. Di sisi lain, AS juga menyalahkan Tiongkok. Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini menyatakan bahwa Tiongkok berusaha merugikan perekonomian global melalui kontrol ekspornya. Ekspornya begitu yang terjadi sekarang, lagi kondisi begitu ya. Jadi susah-susah ditebak apakah ini hanya manuver saja masalah tarif dagang, karena yang sudah-sudah juga dibatalkan. Ini sudah nggak beres, jadi sabar kalian ya, nanti saatnya pam-pam. Ini game murni permainan. Karena apa? Kalau memang urusan tarif dagang, ngapain dia short crypto, short BTC dan ETH 200 juta dolar dimakan Trump, kemudian barang jatuh dia serok juga. Ya, dia nggak mikir beli mahal umpamanya kemudian dijatuhkan short dengan tarif dagang market turun. Dia itu bukan untuk dijual kayak kita cari cuan bulanan ataupun mingguan, enggak, untuk jangka panjang. Mau turun malah makin serok, dia sambil pasang short. Kebijakan dia yang bikin. Wah, besok akan saya bikin bear market dengan tarif dagang, saya pasang short dulu, tang sama anak-anaknya. Ini kan ngawek gitu kan. Jawa ngawek ya. Itu masalah yang kejatuhan harga saat ini. Kemudian kita juga akan bahas mengenai ETH peluang. Ini adalah peluang ya. Kemarin itu open interest untuk Ethereum telah mencapai titik terendah
sebuah indikasi bahwa banyak lepret yang sebelumnya membebani pasar telah terpangkas. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya volatilitas pasar yang telah memaksa banyak trader untuk keluar dari posisi mereka ya. Ini menunjukkan bahwa pasar mungkin telah kehilangan sebagian spekulasi berlebihan yang sebelumnya mendorong harga naik. Dengan open interest OI yang lebih rendah, Ethereum kini berada di dalam posisi yang lebih stabil untuk mulai pergerakan harga selanjutnya ya. Jadi itu yang terjadi kawan. Nanti kalau mati berarti memorinya habis. Juga ini terjadi mengenai koin Cardano yang banyak minta dibahas. Cardano bisa kalian masuk koin yang bagus-bagus, Cardano, Polygon, PP, dan silakan pilih-pilih koin yang bermasa panjang. Jangan koin-koin baru yang takutnya tidak bermasa panjang, karena ini ada permainan Trump belum selesai. Lonjakan harga Cardano menarik perhatian investor. Di hari ini Cardano mengalami kenaikan harga menjadi 0,70 atau naik sebesar 2,2% pada hari Rabu kemarin, seiring dengan data on-chain yang menunjukkan bahwa pemegang besar mulai membeli di saat harga turun. Jadi banyak yang ketakutan lari-lari. Inilah momen untuk menggandakan aset kita. Saya yakin badai akan berlalu ya. Justru Well sekarang mengumpulkan ETH, mengumpulkan Cardano, tanda pemulihan pasar. Dompet besar dan menengah telah mengakumulasi sekitar 200 juta token Cardano dalam waktu 24 jam dengan nilai sekitar 140 juta dolar ya. Menyusul volatilitas pasar pekan lalu yang menurunkan harga pasar, akumulasi ini menjadi menjelang KTT Cardano di Berlin yang akan berlangsung pada 12-13 November bulan depan memberikan dorongan naratif baru menjelang kuartal keempat. Ini event. Bulan depan event besar Cardano masuk, Cardano. Plafon analitik yang melacak Cohats alamat melaporkan akumulasi yang diperbarui dengan dompet yang dimiliki 10 hingga 100 juta Cardano dan lebih dari 1 miliar Cardano memperluas saldo mereka. Metrik koin yang dihabiskan jaringan juga menurun sebesar 51%, menunjukkan penurunan pergerakan koin ke penjualan dan distribusi yang mereda. Mungkin itu udah panjang lebar, harus semangat, harus yakin, dan lihat Bitcoin dominannya menggila, akan masuk ke 59 udah masuk ini, 5961, bisa nanti masuk ke 40. Kita harus sabar. Ini untuk kekuatan kita di dalam bermain kripto, lebih paham lagi, lebih berjiwa besar lagi. Fear and greed-nya di 28, takut. All season index-nya di 25. Kondisi kayak gini sebetulnya saat yang tepat untuk masuk ketika ada fatfood berita-berita, karena ini dikontrol, dimainkan sama Mbah Katram ini kurang ajar ya. Sama juga dengan Mbak Tarman ini orang 11-12 ya. Sabar, yakin, jangan menyalahkan siapa-siapa. Dalam dunia kripto penuh dengan tragedi. Saat tragedi COVID, saatnya cuan besar masuk yang banyak. Habis tragedi kemudian menjadi cuan besar. Ini tragedi Katram juga sudah sering terjadi. Saya rasa nanti market akan kembali lagi. Yang mana 2 bulan lagi sudah akhir tahun, kalau enggak mending ngepet bareng-bareng gitu. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua untuk memberikan pertimbangan kalian apa yang terjadi sebetulnya dengan dunia kripto, apa yang terjadi, apa yang dilakukan Trump dengan kripto ini, supaya kalian tahu, tidak menyalahkan ABC sana sini. Oke? Tentunya Mas Bro di sini tetap saya ingatkan untuk kalian, dalam dunia investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau kere mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Tas.